Halo anak-anak, sehat-sehat semuanya? Masih semangat ya untuk menjalani pembelajaran hari ini? Ya, masih semangat semua. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali pembelajaran dengan berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kita untuk dapat mengerti pembelajarannya. Dan sangat bersyukur pada Tuhan karena sudah berikan kesehatan kekuatan hari ini. Karena semuanya sehat-sehat ya. Iya. Nah, siapa yang akan pimpin doa? Angkat tangan, ayo. Anak-anak ibu yang pemberani, angkat tangan. Oh, ya. Silakan maju LKC. Pimpin doa. Ya, LKC sangat pemberani. Berdoa anak-anak. Ayo semuanya kunci tangan, LKC akan pimpin doa. Amin. Terima kasih yang Casey, silakan duduk. Ya, sangat pandai ya anak-anak ibu, sangat rajin-rajin, sangat pemberani semuanya. Nah, anak-anak, sebelum belajar keluarkan buku-bukunya dulu. Ayo keluarkan bukunya, baru kita akan belajar. Nah, tema hari ini tentang menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Ada yang tahu maksud dari menjaga kesehatan? Oh, pasti semuanya sudah pernah dapat ya. Kalau ibu lagi bersih-bersih berarti menjaga kesehatan. Kalau ada orang lihat bersih-bersih angkat sampah berarti menjaga kesehatan. Nah, kita akan belajar menjaga kesehatan lebih dalam lagi. Mari kita lihat menjaga kesehatan itu seperti apa. Nah, lihat di sini ada gambar yang ibu dapat. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini terlihat apa? Sangat ada rumah yang sangat bersih, tidak ada sampah-sampah, tidak kotor-kotor di lingkungan. Sedangkan yang satu sangat kotor. Ada sampah-sampah di danau. Sangat kotor sekali ya. Nah, ini yang namanya kebersihan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan ini tetap bersih? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih, tubuh kita bersih, menghirup udara yang segar, tidak ada bau-bau kotor. Nah, itu juga termasuk dalam menjaga kebersihan agar tubuh kita ikut bersih juga. Oke? Di rumah kalau ada sampah, di sekolah juga kalau ada sampah, di jalan-jalan, angkat sampahnya, taruh di tempat sampah. Nah, selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi seperti apa ya? Makannya, ya kita lihat di gambar, ayo. Seperti ada buah-buah, ada nasi, ada sayur, telur, daging, ada susu. Nah, itu adalah makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Jadi, kita harus makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita kuat. Tubuh bisa sehat dengan makanan-makanan yang bergizi. Selanjutnya apa? Berolahraga. Nah, berolahraga agar supaya tubuh kita sehat, kuat, otot-otot tidak kaku. Ya, dengan berolahraga. Nah, contoh gerak-gerakan olahraga bisa dilakukan pinggang
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis itu bagian tangan juga olahraga sedikit-sedikit supaya otot-otot bisa renggang. Nah, juga kita harus mandi. Menjaga kebersihan itu harus mandi yang bersih supaya kita dapat juga harum, juga bersih, kotoran-kotoran yang menempel di badan setelah bermain di sana sini bisa bersih, terselesaikan, dapat kuman-kumannya keluar. Nah, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jika tidak rajin mandi, kotoran menempel-nempel di badan dan itu menyebabkan penyakit. Nah, adik-adik, ada bagian-bagian tubuh yang harus dan wajib untuk dibersihkan. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, ada kebersihan rambut. Nah, kebersihan rambut ini dengan cara apa membersihkan rambut? Dengan cara keramas rambutnya, bersih-bersih. Keramasnya menggunakan apa? Menggunakan sampo agar supaya rambut kita terhindar dari ketombe, rambut rontok, bau busuk rambut, bau busuk yang tidak sedap. Pernah kan cium bau rambut yang tidak cuci-cuci, sangat bau sekali. Dan juga apa? Kutu-kutu itu harus dihilangkan dengan mencuci rambut yang rajin. Setiap mandi mencuci rambut agar kutu-kutunya keluar, ketombenya keluar, rambut-rambutnya tidak rontok lagi ya. Yang kedua ada kebersihan telinga. Nah, jadi anak-anak harus membersihkan telinga yang kotor, yang menyebabkan sakit telinga dan juga tidak mendengar. Nah, itu harus dibersihkan. Yang ketiga ada kebersihan mulut dan gigi. Nah, kebersihan mulut dan gigi ini harus dibersihkan mulut dan gigi dengan cara apa? Dengan cara menggosok gigi. Selesai makan, sebelum tidur juga gosok gigi. Bangun pagi gosok gigi. Selesai makan gosok gigi. Mau tidur gosok gigi supaya tidak ada kuman-kuman yang di dalam ini yang menyebabkan sakit giginya. Ya. Yang keempat ada kebersihan tangan dan kuku. Nah, kuku-kuku yang panjang ini, yang panjang harus digunting. Nah, kuku-kuku ini di dalamnya terdapat kuman-kuman. Kalau kita pegang sesuatu, lalu cuci tangan. Nah, cuci tangan ini di sini bersih, tapi kumannya masuk dalam kuku. Kumannya masuk dalam kuku ini yang menyebabkan penyakit sakit perut. Nah, ini. Jadi kukunya harus digunting supaya kuman-kuman tidak masuk ke dalam kuku-kuku ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan, harus membersihkan bagian-bagian tubuh yang harus dibersihkan secara bersih sekali agar tidak ada yang namanya penyakit-penyakit, bau tidak sedap. Nah, cara membersihkannya dengan apa? Mandi yang bersih ya. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu belum tentang virus corona atau COVID-19? Nah, bagi yang belum tahu, mari kita berkenalan dengan COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini seperti apa? Ya, virus corona ini selalu berpergian kemana-mana. Nah,
dia selalu berpergiannya itu lewat tangan. Nah, tangan ini merupakan tempat favorit dari corona ini. Dia selalu bersarang di tangan. Nah, corona ini tidak terlihat oleh mata. Jadi hanya bisa terlihat dengan alat. Dia sangat kecil sekali di sini, tapi menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Jadi adik-adik harus menghindari itu semua. Nah, caranya supaya corona ini nggak berjalan-jalan kemana-mana, yaitu ada 5 hal penting pencegahan corona supaya tidak jalan-jalan kemana-mana lagi. Dengan apa? Yang pertama ada sering cuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anak harus mencuci tangan pakai sabun ya. Setiap kali kita mau keluar masuk rumah, sebelum itu harus cuci tangan supaya virus-virus yang tinggal di tangan ini keluar. Cuci tangannya harus pakai sabun, jangan cuci tangan begitu saja. Cuci tangan harus pakai sabun. Nah, ibu punya 2 cara supaya virus corona ini yang ada di tangan bisa hilang. Yang pertama, cuci tangan. Bagaimana cara cuci tangannya? Pertama, basahkan tangan dulu. Basahkan dengan air yang mengalir. Basahkan. Lalu ambil sabun pencuci tangan. Tuangkan di telapak tangan. Digosok-gosok sampai bersabun. Baru cuci tangan. Digosok di tangan. Digosok di sela-sela. Nah, sambil menggosok-gosok. Gosok di sela-sela, semuanya dicuci. Satunya lagi. Sambil menggosok, adik-adik bisa menyanyikan lagu favorit. Lagu favorit bisa naik-naik gunung, lalu bisa kepala, pundak, lutut, kaki, terserah. Mau nyanyi lagu apa yang paling adik-adik suka ya. Cuci sambil menyanyi, lalu dibilas dengan air yang mengalir. Bilas. Setelah sudah dibilas semuanya, busa-busanya hilang. Nah, dilap dengan menggunakan kain yang bersih dan atau handuk atau kain yang dapat mengeringkan tangan. Yang kedua, bisa menggunakan antiseptik, disemprot tangannya atau diteteskan antiseptik, baru digosok-gosok seperti tadi supaya menyebar. Nah, setelah itu dikeringkan dengan angin, bisa dikeringkan. Adik-adik bisa menghitung 1 sampai 10 untuk pengeringannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah kering. Nah, kalau sudah kering, kuman yang ada di tangan, virus corona yang ada di tangan menghilang tanpa jejak. Pokoknya menghilang dari sini. Tangan yang suka dia tempati. Nah, hal yang kedua, kita harus tetap tinggal di rumah. Nah, kita harus tetap tinggal di rumah. Jangan sampai kita keluar rumah, nanti kita pegang sesuatu, pegang benda yang ada coronanya. Nah, coronanya pas kita pegang bendanya, coronanya sudah di sini. Nah, jadi harus tetap tinggal di rumah. Yang ketiga ada jaga jarak dan hindari kerumunan. Jadi kalau kita keluar rumah, seandainya kita keluar untuk beli sesuatu, kita harus jaga jarak. Jadi kalau ada orang situ, jaraknya jauh, bisa 2 meter, kita harus jauh-jauh jaga jarak supaya coronanya tidak tertular. Nah, yang keempat,
tidak berjabat tangan. Nanti kalau ada orang yang ingin berjabat tangan saat di luar, berjabat tangan bilang, aduh nggak boleh jabat tangan, ada corona. Nah, soalnya corona kan tinggalnya di tangan ini. Dia paling suka tinggal di tangan ini. Jadi kalau ada yang mau jabat tangan, jangan mau ya. Oke. Nah, yang kelima ada pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Jadi kalau kita keluar, kita harus jaga jarak dan juga kita harus menggunakan masker. Masker ya. Masker itu penting. Jadi walaupun kita tidak sakit, tapi kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker ya adik-adik. Semuanya harus menggunakan masker kalau keluar. Ya. Nah, ini merupakan 5 langkah penting mencegah penyebaran corona itu. Jadi adik-adik harus mencegahnya. Nah, dan menjadi pahlawan bagi keluarga-keluarga, oke? Nah, kalau ada orang tua, mama, papa, atau adik, kakak yang keluar rumah, itu masuknya nggak cuci tangan, bilang, mama, papa, cuci tangan dulu, baru masuk, ya. Nah, dengan itu kita sudah menjadi pahlawan bagi keluarga. Nah, sebelum itu, kita juga harus menjadi teladan. Bagaimana? Kalau kita keluar masuk harus cuci tangan yang bersih. Nah, cuci tangan yang bersih baru masuk. Kalau kita setelah pegang sesuatu, habis itu kita harus cuci tangan lagi. Gitu ya. Supaya corona ini yang ada di tangan bisa hilang. Kalau dia menginap di sini harus dicuci tangan terus tangannya. Jadi kita harus berhati-hati dengan mencuci tangan terus. Kalau kita memegang sesuatu, kalau kita keluar ruangan terus masuk, cuci tangan. Nah, adik-adik sudah mengerti kan? Semuanya kan sudah hebat-hebat, pasti mengerti. Nah, jika ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Apa yang belum dimengerti? Nah, sepertinya semuanya sudah mengerti ya. Mari kita ambil kesimpulan. Tadi kita belajar tentang apa? Pertama, menjaga kebersihan dengan apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Berolahraga, mandi, makan makanan sehat, ya. Dan juga bagian-bagian yang harus dibersihkan ada apa? Rambut, telinga, mulut dan gigi, kuku, tangan dan kuku kaki harus dibersihkan semuanya. Pulang di rumah yang belum dibersihkan supaya tidak adanya yang namanya kuman-kuman yang bersarang ya. Nah, itu adalah pembelajaran. Ibu akan berikan latihan soal ya. Soalnya yaitu sebutkan bagian tubuh yang perlu dibersihkan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, anak-anak bisa tulis, ada 4 ya bagian tubuh yang perlu dibersihkan. Sudah? Ibu berikan waktu untuk menjawab. Sepertinya sudah selesai semuanya ya. Yang pertama ada apa? Ayo. Ya, yang pertama ada kebersihan rambut. Kebersihan rambut.
Yang kedua ada apa? Kebersihan telinga. Ya, pintar-pintar semuanya. Memang anak ibu memang pintar-pintar, rajin belajar, rajin sekolah. Ya, kebersihan apa? Kebersihan telinga. Yang ketiga ada kebersihan mulut dan gigi. Kebersihan mulut dan gigi. Yang keempat, kebersihan tangan dan kuku. Nah, yang keempat yaitu kebersihan tangan dan kuku. Kukunya harus dibersih, tangannya juga harus dibersih. Bersih dengan cuci tangan, karena virusnya ada di sini, ya kan? Virus suka bersarang di tangan, telapak tangan, jadi rajin dibersihkan. Ya, dan juga kita tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah harus rajin cuci tangan. Hindari kerumunan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Nah, semuanya sudah mengerti ya. Ibu sangat bangga pada anak-anak ibu yang jago-jago semuanya dalam belajar. Jadi, kita selesai pembelajarannya, ibu mau berikan pekerjaan rumah. Anak-anak harus menuliskan cara mencuci tangan dan juga gambarnya. Nah, contohnya cara cuci tangan. Ada gambar tangan. Ini air. Nah, harus ditulis bawahnya, basahi tangan dengan air, tulisin. Basahi tangan dengan air mengalir. Nah, kan? Jadi semuanya harus bikin sampai pada pengeringannya harus dibuat. Dari gambarnya sampai kata-katanya yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti, yang sering dibuat. Yang tadi juga ibu sudah jelaskan ya. Ditulis dan digambar, bisa diwarnai juga. Nah, pembelajaran kita sudah selesai dan semuanya atur buku-bukunya, taruh di dalam tas dan lihat di bawah-bawah. Kalau ada kotoran, kalau ada sampah-sampah, silakan diangkat, taruh di tempat sampah. Menjaga kebersihan, menjadi pahlawan. Siap menjadi pahlawan? Yes, siap. Harus siap karena anak ibu-ibu semuanya pasti pandai-pandai dan juga siap menjadi pahlawan ya. Nah, sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Memimpin doa. Ya. Ternyata Kevin mau pimpin doa. Ayo Kevin. Silakan sini pimpin doa. Sangat pemberani Kevin ini ya. Mari berdoa. Amin. Semuanya sudah berdoa. Jadi kita sudah selesai pembelajarannya. Nah, kita keluar kelas. Jangan lupa langsung pulang ke rumah. Jangan kemana-mana, oke? Dadah.